Kita baca sama-sama Mazmur 27 ayat 3. Sekalipun tentara berkemah mengepung aku, ya, tidak takut hatiku. Keren ya. Tentara itu ada dua alasan. Ya, ada dua hal yang muncul kalau ada tentara mengepung kita. Ya. Hal yang pertama, kalau kita salah, pasti kita akan menyerahkan diri, memang salah. Tapi kalau tentara itu menyerang dalam keadaan kita tidak salah, nah itu wajar kalau kita ketakutan. Nah kalau kita lihat pemazmur ini pasti diserang oleh tentara, diserang oleh musuh. Bagaimana keadaannya kalau tiba-tiba musuh menyerang, ada tentara menyerang? Nah ini yang Tuhan berikan kepercayaan kepada kita. Sekalipun tentara berkemah mengepung aku, ya, tidak takut hatiku. Nah, jadi kalau kita bersalah ya nyerahkan diri, jangan melawan. Ya, kalau kita salah. Sekalipun timbul peperangan melawan aku, dalam hal itu pun aku tetap percaya. Saudara perhatikan ada dua situasi yang terjadi kalau kita tidak salah dan tiba-tiba masalah atau persoalan atau musuh datang menyerang. Ya, perhatikan ada dua keadaan yang terjadi. Yang pertama, tidak takut. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam hal itu pun aku tetap percaya. Saya baca ayat. Walaupun pasukan berkepung melawan aku, hatiku tidak takut. Walaupun peperangan bangkit melawan aku tetap percaya. Menggunakan dua kata kerja yang sama, tidak takut dan tetap percaya. Ya, perhatikan itu, tidak takut dan tetap percaya. Keren sekali apa yang Tuhan percayakan buat kita. Janji-janjinya itu sangat luar biasa. Maka itu tidak perlu kita mengalami ketakutan di dalam hal apapun juga. Karena ada jaminan, ada perlindungan, ya, ada pertolongan yang dari Tuhan. PS. Sekalipun aku dikepung pasukan yang besar, aku tak akan takut. Sekalipun pecah perang melawan aku tetap berharap. Oke, di dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari ada kata tetap percaya disebut tetap berharap. Saudara sadar nggak? Hanya ada satu saja konsep hidup. Untuk dalam situasi seperti apapun, setidak enak apapun, seberat apapun, sesusah apapun, seterjepitnya bagaimanapun kehidupan kita. Hanya ada satu contoh yang betul-betul kepribadian itu akan membuat kita menggenapi Mazmur 27 ayat 3. Bagaimanapun situasinya, bagaimanapun keadaannya. Saudara tahu? Jadilah seperti anak-anak. Saya ulangi. Jadilah seperti anak-anak. Hei Stefano. Besok kita ketemu ya Vano. Puji Tuhan, ini cucu saya ini. Opa senang sekali. Vano ikut belajar. Saya ulangi lagi. Hanya ada satu situasi, satu keadaan saja yang membuat setiap kita maupun terjepit, maupun dihimpit, maupun ditekan, ya maupun diapakan saja bisa tetap percaya, tetap berharap dan tidak takut kalau kita
seperti anak-anak. Izinkan saya baca bahasa Jawanya. Ada yang kirim ini dari Surabaya. Senajan aku dikepung dening tentara nggawa gegaman. Gegaman itu sebenarnya pisau tapi senjata. Atiku tatak wae. Senajan aku diluruki ing perang, aku bakal tetap percaya. Haleluya, terima kasih. Maaf yang nggak Jawa, nggak apa-apa, nggak ngerti. Ya. Jadi walaupun situasinya seperti apa, kalau saudara dan saya adalah anak-anak, maka kita akan menggenapi, akan mengalami, akan menikmati janji Tuhan di Mazmur 27 ayat 3 ini. Wih, terima kasih Bapak untuk kasih-Mu. Ada terjemahan lain? Ya, FIH. Ya, walaupun bala tentara yang perkasa, nggak cuma sekedar tentara atau pasukan, tapi yang perkasa, menyerbu aku, hatiku tidak akan gentar. Aku yakin Tuhan akan menyelamatkan aku. Nah, ini iman anak-anak. Betul dari Nabi Re. Amin. Sekalipun dalam lembah kekelaman, Tuhan ada. Puji Tuhan. Saudara, itulah Bapa kita di surga. Bagaimana sikap hidupnya, bagaimana cara dia bekerja, bagaimana cara dia menolong, bagaimana cara dia melawat kita. Itu bukan urusan kita. Urusan kita hanya satu sikap saja, percaya. Dan untuk bisa mempercayai Bapa, jadilah seperti anak-anak. Saudara, kenapa sih Tuhan Yesus selalu berkata seperti anak-anak, seperti anak-anak, seperti anak-anak. Bahkan yang memiliki kerajaan surga adalah seperti anak-anak. Saudara perhatikan kata pendek ini ya, satu kata saja. Mengapa anak-anak itu gampang percaya pada papa mamanya? Gampang. Bahkan kasus-kasus penculikan anak. Karena anak-anak itu percaya pada orang dewasa. Walaupun dibujuk. Oke, setuju ya saya katakan kalimat ini? Nah, mengapa anak-anak itu gampang percaya sehingga mudah dibujuk? Ini yang negatifnya. Hanya ada satu kata saja yang dimiliki oleh anak-anak. Tolong catat, tolong perhatikan. Dan biarlah sikap anak-anak ini yang membuat kita menyadari bahwa sampai kapanpun juga sikap ini untuk Bapa, ya, untuk Bapa. Untuk Tuhan Yesus, bukan untuk yang lain. Ya, jangan sampai salah. Yaitu apa? Anak-anak itu tidak pernah menganalisa. Anak-anak itu tidak pernah berpikir terlalu rumit. Nah, satu kata itu adalah analisa. Tolong saya, terjemahan bahasa Indonesia yang tepat analisa itu apa ya? Ya, oh, Caoan juga dari Taipei Ren, Xiaokunyang Ni Hao. Ini anak saya dari Taipei. Tolong, siapa yang bisa menunjukkan kepada saya apa itu bahasa Indonesia definisi analisa, kata yang lain. Ya, mereka-reka. Ya, itu kan sejak hari Sabtu. Bapak di Jakarta sudah ada pemberitahuannya kemarin 2 kali. Besok ke Medan. Ya. Saudara, analisa. Anak-anak itu tidak pernah menganalisa. Diberi makan apa saja oleh mama papanya, tidak pernah tanya, Ma, tadi mama belanjanya di mana? Mama masaknya bersih nggak sih? Tadi nyucinya sudah betul atau belum? Nah, ini Ronald, firman ini biar menguatkan hatimu. Ketika hari-hari ini pun Ronald belum terima jawaban dari Tuhan bagaimana ini nanti. Tapi tetap percaya bahwa Tuhan itu luar biasa. Oke?
Nah, oke, sebentar saya baca, ada yang kirim. Analisa, oke. Pusat, oke. Bentar. Dalam bahasa Indonesia, analisis, bukan analisa. Kata analisis ialah kata benda yang maknanya terkait dengan penyelidikan, penguraian, penjabaran, pemecahan persoalan. Kata kerja turunannya ialah menganalisis. Terima kasih Sarbin. Nah jelas ya, apa itu menganalisa? Tidak mengadakan penyelidikan, tidak mengadakan penguraian, tidak mengadakan penjabaran, tidak memerlukan mencari pemecahan persoalan. Wah keren sekali. Nah itu anak-anak. Dalam bahasa Surabaya ada istilah pasrah bongkoan. Nah itu jadi kalau ada orang yang berkata pasrah bongkoan ya sudah semua dah terserah. Ini aku. Nah jadi anak-anak itu tidak pernah mengadakan penyelidikan, penelitian, tidak akan mengadakan pencarian sebab semua enggak. Itu anak-anak. Ya, maka itu kalau sampai kita diajar oleh Tuhan, belajar percaya, tetap berharap, nggak usah takut, karena anak-anak tidak menganalisa. Ya, di Facebook ada tambahan analisa. Analisis adalah suatu kegiatan untuk memeriksa atau menyelidiki suatu peristiwa melalui data dan mengetahui keadaan yang sebenarnya. Makasih Pak Filipus. Nah saudara perhatikan. Anak-anak itu tidak melakukan analisis apapun. Tidak. Diberi makanan apa saja, diberi minuman apa saja. Tidak pernah menanyakan. Tadi waktu mama buat ini nyuci pancinya bersih atau tidak. Waktu mama buat jus ini, tadi nyuci buahnya bersih atau tidak. Terus blendernya untuk jusernya buat ngejus mama bisa cuci enggak? Karena kemarin saya lihat mama pakai itu. Nah anak-anak enggak ada begitu. Betul, Eti. Berarti seharusnya percaya belajar dari anak-anak. Benar. Jangan berkelakuan seperti anak-anak. Betul. Ya, tapi sikap pasrahnya itu. Puji Tuhan, terima kasih Tony ya. Nah kalau kita betul-betul memiliki kepercayaan seperti anak-anak. Aduh luar biasa. Oke, saya beri bukti yang lain. Siapa yang lebih cepat dan lebih mudah belajar bahasa asing? Anak-anak atau orang dewasa? Ayo jawab. Siapa yang lebih cepat belajar bahasa asing? Anak-anak. Ayo siapa lagi yang jawab? Ayo mana? Di Facebook, Instagram. Ya, anak-anak lebih cepat belajar bahasa asing. Nah, ternyata anak-anak itu tidak pernah belajar bahasa asing. Kenapa? Anak-anak itu catatnya tidak pernah belajar bahasa asing. Tidak pernah. Kita yang belajar, yang dewasa. Loh, kenapa? Oke, dari Facebook sudah banyak bilang anak-anak. Betul. Ya, anak-anak. Saudara tolong ya perhatikan yang belum tahu supaya tahu hari ini. Jadi anak-anak itu nggak pernah belajar bahasa asing. Loh, tapi kok bisa? Nah ini jawabannya. Anak-anak itu menirukan. Kalau belajar itu harus menganalisa. Nah anak-anak itu untuk belajar, untuk bahasa asing nggak pernah belajar karena mereka nggak perlu menganalisa. Dan hebatnya lagi, bedanya kita dengan anak-anak untuk belajar mengerti bahasa asing. Betul. Di Zoom Pak Filipus jawab, karena kita ini banyak pertimbangan. Salah satu pertimbangan kita ya, saya ngalami itu dalam belajar bahasa asing. Aduh kalau salah, malu aku nanti. Itu kan ada orang yang lebih pintar bahasa Inggrisnya daripada aku. Nah, analisanya jalan. Karena menganalisa takut salah,
Izinkan saya mengatakan kalimat ini. Langsung mulut kita dikunci, diresleting, nggak berani ngomong, takut salah. Nah, karena kita menganalisa. Kalau anak-anak itu nggak pernah menganalisa, niru aja, ucapkan yang dia dengar yaitu salah pun nggak apa-apa. Ya, anak-anak suka ngikuti saja, nggak perlu menganalisa. Ingat itu ya. Maka itu lebih cepat mereka belajar. Oke. Ya, betul dari Pasuruan. Karena yang orang dewasa kayak kita begini sudah suka menganalisa, banyak asumsi lagi. Oh ya, anak saya dari Lawas ikut belajar juga. Ya, sekarang jelas ya. Mengapa anak-anak nggak pernah takut apa-apa kalau ada papa mamanya? Karena trust. Karena anak-anak nggak pernah menganalisa. Mengapa anak-anak lebih cepat menguasai bahasa asing? Karena cuma niru. Nggak perlu analisa, nggak mikir grammar, nggak mikir tense.